warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andina Mutmainah dengan NIM 2401075026. Saya dari kelas Pendidikan Biologi D, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai landasan etik bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materinya. Banyak yang telah berpendapat bahwa Pancasila masih menjadi landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Menurut pencapaian, ada dua cara untuk menghubungkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Cara pertama yaitu Pancasila menjadi landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Yang artinya bahwa etik ini ialah mampu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Adanya ilmu bukan hanya untuk menjadi fakta ilmiah atau dari faktor pikiran saja, tetapi mampu juga mengetahui apa dampaknya bagi Indonesia. Kedua yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi paradigma bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung di Pancasila mampu menjadi pola berpikir atau pola bertindak bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya, Pancasila mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir atau cara bertindak bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan mempribumikan ilmu. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasa rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini juga menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya, bukan sebagai pusatnya. Ilmu diarahkan untuk membawa kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengimplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga separatisme tidak hanya mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi, mendorong sinergi antara ilmuwan, ahli teknik, dan seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan produktivitas, tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak kolektif bagi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyimpan antar dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan dan penyaluran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massa. Kemudian yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu yang pertama keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsi tertentu, contohnya kekayaan. Kemudian yang kedua yaitu keadilan kontributif, yaitu menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat
harus memberikan kontribusi untuk kemampuannya untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan timbal balik seperti transaksi jual beli, di mana nilai antara diberikan dan diterima harus seimbang. Keadilan juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Andina Mutmainah pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.